Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Hidayat. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Istilah perkembangan atau development dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup rumit dan kompleks. Di dalamnya terkandung banyak dimensi. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami konsep perkembangan, perlu terlebih dahulu memahami beberapa konsep lain yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Baik, terima kasih. Saya sudah menyampaikan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silti Rahmasari dengan NPM 195060125. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tahapan perkembangan fisiologis. Nah, dalam PowerPoint telah dijelaskan bahwa perkembangan fisiologis merupakan perubahan kualitatif terhadap struktur dan fungsi-fungsi fisiologis, yang dimana pada perubahan kualitatif itu tidak terlihat secara signifikan, akan tetapi dapat dilihat melalui proses tahapan tumbuh kembang pada struktur tubuh manusia. Nah, di sini juga terdapat 19 tahapan perkembangan fisiologis. Yang pertama adalah tahapan konsepsi, yang dimana ini merupakan proses sperma memasuki ovum sehingga terjadinya proses pembuahan pada janin. Yang kedua adalah tahapan embriotik. Ini berlangsung dari minggu pertama hingga minggu ke-8 usia kandungan. Pada tahapan ini, ovum mulai memasuki unsur syaraf-syaraf pada ibu, sehingga terjadilah pembentukan syaraf pada janin. Yang ketiga adalah tahapan fetal. Ini berlangsung dari umur 2-2,5 bulan usia kandungan. Pada tahapan ini terjadi pembentukan fungsi informasi dan juga komunikasi pada sistem syaraf janin. Yang keempat adalah tahapan refleks. Nah, pada tahapan perkembangan refleks ini berlangsung dari usia 3,5 sampai dengan 4 bulan kandungan. Nah, fungsi ini mulai bisa berkembang pada janin. Yang kelima adalah tahapan perkembangan alat pernafasan, yang dimana pada tahapan ini terjadi pada umur 4 sampai dengan 4,5 bulan usia kandungan. Nah, di dalam tahapan ini terjadinya perkembangan pada fungsi pernafasan janin. Yang keenam adalah tahapan perkembangan fungsi tangan, yang dimana pada tahapan ini dimulai dari 4,5 sampai dengan 5 bulan usia kandungan. Tahapan ini mulai terbentuknya jari-jari pada tangan janin. Yang ketujuh adalah tahapan perkembangan fungsi leher, yang dimana terjadi pada usia 5 sampai dengan 6 bulan kandungan. Tahapan ini juga terjadi percepatan gerakan dan refleks pada leher janin. Yang kedelapan adalah tahapan perkembangan fungsi otomotif. Nah, pada fungsi otomotif ini terjadi pada usia kandungan 6 bulan sampai dengan lahir. Nah, semakin lengkapnya pertumbuhan material tubuh janin, maka pada tahapan ini fungsi sistem otomotifnya ini akan bisa mengendalikan secara lengkap. Yang ke-9 adalah tahapan kelahiran. Nah, pada tahapan ini dimulai dari 9 sampai dengan 10 bulan. Nah, ini terjadi perkembangan pesat secara signifikan. Nah, pada tahapan ke-10 ini merupakan fungsi penglihatan, yang dimana pada usia 1 bulan bayi dapat melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Ini berlangsung hingga 4 bulan usia bayi. Yang ke-11 adalah tahapan perkembangan kepala. Nah, ini berlangsung pada usia 4 sampai dengan 7 bulan bayi. Lalu pada tahapan ini juga gerakan refleks kepala bayi itu semakin bisa seimbang. Yang ke-12 adalah tahapan perkembangan fungsi tangan, yang dimana ini berlangsung pada usia 7 sampai dengan 10 bulan. Nah, pada tahapan ini gerakan tangan pada anak mulai terarah dan juga semakin kuat, sehingga pada anak bisa memegang atau menangkap sesuatu dari tangan. Yang ke-13 adalah tahapan perkembangan fungsi otot. Nah, ini terjadi
pada usia 10 sampai dengan 1 tahun. Anak mengalami perkembangan yang berangsur-angsur sehingga ia bisa merangkak, merambat, merayap, dan lain-lain. Yang ke-14 adalah tahapan perkembangan fungsi kaki. Nah, ini berlangsung pada usia 1 sampai dengan 1,4 tahun. Nah, anak mulai dapat berdiri dan berjalan. Yang ke-15 adalah tahapan perkembangan fungsi verbal. Ini berlangsung pada usia 1,5 sampai dengan 2 tahun. Anak mulai dapat menirukan dan mengucapkan kata-kata dan kemudian pernyataan yang secara singkat. Pada tahap ke-16 ada perkembangan toilet, yang dimana ini bukan merupakan tempat WC ya guys, tapi ini merupakan tahapan perkembangan anak. Nah, di sini pada umur 2 sampai dengan 3 tahun anak mulai dapat belajar buang air besar tanpa bantuan orang lain. Yang ke-17 adalah tahapan perkembangan fungsi bicara. Nah, pada tahapan ini berlangsung dari 3 sampai 4 tahun. Anak mulai bisa berbicara secara jelas. Nah, pada kalimat pun yang dia ucapkan mulai berangsur semakin baik. Yang ke-18 adalah tahapan belajar matematik. Nah, ini berlangsung pada usia 4 sampai dengan 5 tahun. Anak mulai dapat belajar tematik sederhana, misalnya menyebutkan bilangan, menyebutkan urutan angka, dan lain-lain. Nah, yang ke-19 adalah tahapan sosialisasi, yang dimana pada usia 5 sampai dengan 7 tahun, tahapan ini mulai dapat si anak itu mulai dapat bergaul dengan teman-temannya ataupun dengan lingkungan keluarganya. Nah, dalam umur ini anak siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait dengan periodisasi perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursifa Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi perkembangan. Dalam psikologi perkembangan, yang dibahas adalah perkembangan rohani sejak manusia lahir sampai dewasa. Dalam perjalanan menjadi seorang dewasa itu tidak lepas dari pengaruh dari lingkungan seorang hidup dan dibesarkan. Ada 5 tahapan dalam perkembangan psikologi, yaitu yang pertama ada perkembangan masa bayi. Dalam tahap ini, perkembangan pribadi didominasi oleh perasaan. Perasaan-perasaan senang atau tidak senang menguasai diri anak bayi, sehingga setiap perkembangan fungsi pribadi dan tingkah laku bayi sangat dipengaruhi oleh perasaan. Perasaan-perasaan ini terjadi bukan karena sendiri, melainkan akibat reaksi bayi terhadap stimulus lingkungannya. Yang kedua, ada perkembangan masa anak-anak. Dalam tahap ini, perkembangan pribadi anak dimulai dengan makin berkembangnya fungsi-fungsi indera anak untuk mengadakan pengamatan. Yang ketiga, ada perkembangan masa pra-adolescen. Dalam tahap ini, perkembangan fungsi penalaran intelektual pada anak sangat dominan dengan adanya pertumbuhan sistem saraf, serta fungsi pikirannya anak mulai kritis dalam menanggapi suatu ide. Yang keempat, ada perkembangan adolesen. Dalam tahap ini, perkembangan kualitas kehidupan manusia diwarnai oleh adanya dorongan seksual. Nah, di mana keadaan ini anak mulai tertarik kepada lawan jenis. Yang kelima, ada perkembangan diri. Dalam tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya 3 macam tujuan hidup pribadi. Yang pertama, ada pemuasan keinginan pribadi. Yang kedua, ada pemuasan kelompok. Yang ketiga, ada pemuasan masyarakat. Itulah 5 tahapan dari psikologi perkembangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisya, NPM saya 1950606135. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan sosial.
Perkembangan sosial adalah sebuah kondisi saat bayi dapat merespon dengan baik keadaan sekitarnya. Misalnya, mampu memberi perhatian kepada ibu, ayah, ataupun orang-orang di sekitarnya. Perkembangan si kecil dalam hal emosional dan kemampuan sosialnya di lingkungan sekitar akan terus berkembang seiring waktu dan bertahap. Maka dari itu, baik ibu maupun ayah harus mengetahui tahap-tahap perkembangan sosial emosional si kecil. Dan berikut ini tahap-tahap perkembangan sosial emosional yang saya akan paparkan. Bulan ke-1 atau bulan pertama, perkembangan sosial maupun emosi bayi memang masih belum terlalu nampak atau sangat terbatas. Namun, perlu diketahui bahwa si kecil sudah bisa bersosialisasi dengan sekitarnya, meski hanya dengan kontak mata, tangisan, maupun gerakan tubuh ketika dia mendengar suara yang sangat tidak asing untuknya, seperti suara ibu dan ayah. Dan ada bulan kedua. Pada bulan kedua, si kecil dapat dibilang terdapat peningkatan dalam emosionalnya. Ia seringkali memberikan respon berupa senyuman. Dan pada bulan ini, dia sudah dapat memandangi orang-orang sekitarnya maupun lingkungannya. Dan juga, dia sudah dapat menikmati jika diajak berinteraksi ataupun marah ketika dia merasa tidak nyaman. Pada bulan ketiga, di bulan ketiga, si kecil juga sudah dapat memulai sebuah interaksi dengan ibu, ayah, maupun orang-orang di sekitarnya. Interaksinya hampir sama dengan bulan kedua. Ia bakal melempar senyum yang sangat menggemaskan disertai menggumam ketika diajak berinteraksi ataupun mengajak berinteraksi dengan memandang orang tersebut. Dan perlu diketahui, pada bulan ketiga ini dia juga sudah mulai mampu untuk menirukan beberapa ekspresi. Bulan keempat, si kecil dapat mengetahui yang sesamanya dengannya atau sesama bayi. Ia dapat merasakan atau dapat tertarik dengan sesama bayi. Jika ia bertemu sesama bayi, maka dia akan memunculkan ekspresi senang dan antusias. Pada bulan kelima, bayi sudah bisa dikatakan dapat membedakan orang-orang sekitar. Ia sudah mulai mengetahui mana orang lain dan mana anggota keluarganya. Ketika ia bertemu keluarganya, responnya akan aktif dan bebas, berbeda dengan saat bertemu orang baru. Mereka cenderung diam sambil berusaha untuk mengenali siapa orang yang mengajaknya berinteraksi. Pada bulan ini juga dapat dikatakan kalau bayi sudah dapat menyampaikan keinginan maupun sebuah tolakan dengan jelas. Hal tersebut sangat amat membantu ibunya maupun siapapun yang merawatnya. Pada bulan ke-6, kita makin dibuat tersenyum dengan tingkah laku si kecil yang makin ekspresif. Si kecil sudah bisa bermain dengan orang-orang sekitarnya dan dapat merespon dengan baik. Pada bulan ini juga sudah mulai nampak karakter si kecil. Pada bulan ke-7 dan ke-8, si kecil sudah dapat menikmati saat-saat berinteraksi dengan orang-orang. Meski begitu, ia akan tetap malu-malu ketika bertemu seseorang yang asing untuknya. Dan pada bulan-bulan ini, ia juga sudah memulai untuk menirukan ucapan-ucapan terutama dari ibunya. Bulan ke-9 dan ke-10, pada bulan ini juga sudah mulai menunjukkan ekspresi lain, yaitu ketika ia berpisah dengan ayah maupun ibunya. Biasanya dia akan merasa sedih dan juga ketika dia merasa diabaikan, dia dapat menangis maupun berteriak agar mendapatkan perhatian. Bayi pada bulan ini juga sudah dapat merespon kata-kata sederhana yang diucapkan oleh orang-orang seperti makan, minum, duduk, dan lain sebagainya. Bulan ke-11 dan ke-12 yang terakhir yaitu bayi sudah dapat mempelajari apa itu kasih sayang dan bagaimana bentuknya, seperti kontak fisik yang bisa dilakukan oleh orang tuanya seperti mencium atau memeluknya. Dan bayi juga tak segan untuk membagi rasa kasih sayang tersebut ke orang sekitar, seperti saat diminta untuk memberikan sebuah ciuman di pipi, bayi akan dengan senang hati memberikannya. Pada bulan ini pula bayi akan lebih responsif pada saat dia merasa jengkel maupun bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Didi Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan didaksi atau pedagogis. Tahap-tahap perkembangan pribadi manusia secara pedagogis dapat dikemukakan di sini menurut dua sudut tinjauan, yaitu dari sudut tinjauan teknis umum penyelenggaraan pendidikan dan dari sudut tinjauan teknis khusus perlakuan pendidikan. Mengenai pertahapan perkembangan pribadi manusia dari sudut tinjauan teknis umum penyelenggaraan pendidikan dapat diambilkan dari John Amos Comenius. Mengenai perkembangan pribadi manusia yang terdiri atas 5 tahap. 1. Tahap 6 tahun pertama. Tahap perkembangan fungsi penginderaan yang memungkinkan anak mulai mampu untuk mengenal lingkungannya. 2. Tahap 6 tahun kedua. Tahap perkembangan fungsi ingatan dan imajinasi individu yang memungkinkan anak mulai mampu menggunakan fungsi intelektual dalam usaha mengenal dan menganalisa lingkungannya. 3. Tahap 6 tahun ketiga. Tahap perkembangan fungsi intelektual yang memungkinkan anak mulai mampu mengevaluasi sifat-sifat serta menemukan hubungan-hubungan antar variabel di dalam lingkungannya. 4. Tahap 6 tahun keempat. Tahap perkembangan fungsi kemampuan berdikari, self-direction, dan self-control. 5. Tahap pematangan pribadi. Tahap di mana intelek memimpin perkembangan semua aspek kepribadian menuju kematangan pribadi di mana manusia berkemampuan mengasihi Allah dan sesama manusia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tahapan periodisasi berdasarkan perubahan biologis. Nah, pada tahapan ini dimulai dengan 3 periode. Yang pertama adalah fase kecil. Nah, fase ini dimulai dari 0 sampai dengan 7 tahun, yang dimana ini merupakan fase bermain anak. Pada fase ini, anak mulai mengenal lingkungan untuk pertama kalinya. Yang kedua adalah fase anak sekolah. Nah, ini mulai mencakup agak luas. Nah, pada tahapan ini berlangsung usia 7 sampai dengan 14 tahun. Nah, ini merupakan masa anak sekolah rendah, yang dimana anak mulai mengenal lingkungan sekolahnya, bisa bergaul dengan teman-temannya, bisa mengenal guru dan juga masyarakat yang ada di sekitar mereka. Yang kedua adalah fase remaja. Fase ini berlangsung dari umur 14 sampai dengan 21 tahun, yang dimana ini merupakan fase peralihan, sehingga pada fase remaja ini anak mulai mencari warna dan cenderung tidak ingin diatur oleh orang yang menurutnya itu lebih tua dari dia. Yang kedua adalah periodisasi berdasarkan fisiologis. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu pada tahun ketiga, keempat, kadang-kadang permulaan tahun kelima. Nah, yang dimaksud dengan tahun ketiga itu, keempat dan kelima itu, yang dimana ini merupakan masa-masa bermain anak atau pertama kalinya anak mengenal lingkungan di sekitar dia. Yang dimana ini merupakan peranan orang tua untuk mengawasi bagaimana setiap terjadinya perubahan yang signifikan pada diri anak. Yang kedua adalah pada permulaan masa pubertas. Nah, ini merupakan masa peralihan dari masa remaja ke masa anak sekolah ke masa remaja. Nah, pada masa ini anak mulai mencari jati dirinya sendiri, yang mulai mengenal lebih luas lingkungan yang ada di luar sana. Dan ini biasanya terjadi pada masa SMA mulai terlihat secara jelas, karena pada masa itu pergaulan anak itu lebih luas, karena anak mulai memikirkan bagaimana untuk kedepannya nanti, apakah dia bisa memilih mana yang lebih baik untuk diri dia sendiri, apakah dia akan terjerumus dengan orang
atau lingkungan yang salah. Yang ketiga adalah periodisasi berdasarkan didaktis. Nah, pada tahapan ini merupakan masa-masa anak mulai diperkenalkan atau mulai mendapat pelajaran dari ibunya. Nah, yang pertama adalah masa sekolah ibu. Nah, ini berlangsung dari usia 0 sampai dengan 6 tahun, yang dimana ini merupakan tahapan masa anak mengenal pelajaran pertama dari ibunya. Maka dari itu peranan ibu sangat penting karena ibu merupakan guru pertama yang anak rasakan. Yang kedua adalah masa sekolah bahasa ibu. Nah, yang di sini dapat saya jelaskan bahwa masa sekolah bahasa ibu berbeda dengan masa sekolah ibu, karena pada masa sekolah bahasa ibu anak mulai mengenal bagaimana ibunya yang di rumah atau ibunya yang di sekolah. Nah, ini berlangsung di usia 6 sampai dengan 12 tahun, yang dimana anak mulai mempelajari bagaimana karakteristik dari ibunya dan juga karakteristik dari mungkin gurunya, seperti itu. Yang ketiga adalah masa sekolah bahasa Latin, yang dimana pada tahapan ini anak sudah tidak lagi menggunakan bahasa pada masa ibu, tapi sudah beranjak pada masa Latin. Nah, yang dimana pada usia 12 sampai 18 tahun itu sudah mulai lepas dari pengawasan ibunya, karena pada usia ini anak mulai mencari jati diri dia yang sesungguhnya untuk masa depannya ya nanti. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan anak-anak pada tahap awal. Masa anak-anak. Masa kanak-kanak adalah masa dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan. Masa kanak-kanak tahap awal dimulai dari umur 2 sampai 6 tahun. Tahukah Anda ciri dari masa kanak-kanak tahap awal menurut beberapa sudut pandang? Yang pertama, sebutan dari orang tua. Sebagian besar orang tua menganggap awal masa kanak-kanak sebagai usia yang mengundang masalah atau usia sulit. Yang kedua, sebutan dari para pendidik, yaitu usia prasekolah. Yang ketiga, sebutan dari para ahli psikologi. Para ahli psikologi banyak menggunakan sejumlah sebutan yang berbeda. Masa anak-anak pada tahap awal berada dalam masa usia emas, karena anak-anak prasekolah ini tumbuh dengan cepat baik secara fisik, kognitif, maupun sosial emosinya. Perkembangan fisik. Perubahan tubuh masa kanak-kanak awal saat usia prasekolah tumbuh lebih besar. Anak perempuan hanya sedikit lebih kecil dan lebih ringan daripada anak laki-laki. Pada umumnya, masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak-anak tahap awal meliputi 4 aspek, yaitu perkembangan motorik, perkembangan ingatan, perkembangan permainan, serta perkembangan bahasa. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik terbagi dua. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar merupakan tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap, serta menjaga keseimbangan. Perkembangan motorik halus. Perkembangan ini lebih ditekankan kepada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini, berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Perkembangan bahasa. Proses perkembangan bahasa pada tahap ini, anak-anak lebih cenderung meniru perkataan orang yang berada di dekatnya. Misalnya, ibu berkata ABC, begitu juga anaknya. Tetapi,
anak menggunakan tata bahasa sendiri dan tentunya yang lebih mudah baginya. Perkembangan ingatan. Anak-anak harus belajar untuk mengkodekan benda, orang, dan tempat-tempat yang bisa diingat dengan jangka panjang. Perkembangan permainan. Permainan merupakan sarana penting untuk mensosialisasikan anak. Dengan permainan dan situasi bermain, anak bisa mengukur kemampuan serta potensi sendiri. Dalam situasi bermain, anak bisa menampilkan fantasi, bakat-bakat, dan kecenderungannya. Permainan itu menjadi alat pendidikan karena permainan bisa memberikan rasa kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan pada diri anak. Perkembangan sosio-emosi. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh iklim sosio-psikologis keluarganya. Apabila memperhatikan, saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas keluarga, terjalin komunikasi antara anggota keluarga, dan konsisten dalam melaksanakan aturan, maka anak akan memiliki kemampuan atau penyesuaian sosial dalam hubungan dengan orang lain. Tahap percaya versus curiga. Tahap ini, anak akan tumbuh rasa percaya dirinya jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, namun akan tumbuh rasa curiga jika anak mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Tahap mandiri versus ragu. Perasaan mandiri mulai muncul tak kala anak sudah mulai menguasai seluruh anggota tubuhnya. Sifat ragu dan malu akan muncul pada tahap ini ketika lingkungan tidak memberinya sebuah kepercayaan. Tahap berinisiatif versus bersalah. Pada masa ini, anak sudah mulai melepas dari orang tuanya, anak sudah mampu bergerak bebas dan berhubungan dengan lingkungan. Kondisi ini dapat menimbulkan inisiatif pada diri anak. Namun, jika anak masih belum bisa terlepas dari ikatan orang tuanya dan belum bisa berinteraksi dengan lingkungan, rasa bersalah akan muncul pada diri anak.